Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang suatu mata kuliah teknologi sepeda motor, yaitu yang berkaitan dengan sistem bahan bakar konvensional. Kelompok saya yaitu ada Romius Pardi dan saya sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini yaitu hal yang terpenting yang ada pada kendaraan, salah satunya adalah karburator. Kalau misalkan komponen ini ditiadakan, tentu saja kendaraan kita tidak akan berfungsi dengan baik. Maka dari itu kami sangat bermotivasi untuk membahas materi tentang sistem karburator. Pada kesempatan ini saya membuat makalah ini yang bertujuan pada proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi sepeda motor. Selain itu juga kami menyusun kali ini berguna untuk tugas kelompok kami untuk mata kuliah dalam memenuhi tugas dan juga sebagai bahan pembelajaran dari dosen kepada mahasiswanya. Yang B yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini supaya kami dapat mengetahui bagaimana sistem karburator tersebut. Yang kedua yaitu dapat mengetahui cara kerja dari karburator tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui komponen dari karburator. Yang keempat, yaitu dapat mengetahui cara servis, bagaimana cara servis dari karburator. Yang kelima, yaitu dapat mengetahui cara pemeliharaan pada karburator. Yang A yaitu sistem karburator. Ini adalah komponen dari sebuah karburator pada sepeda motor, yaitu ada pegas katup gas, yaitu ada stopper kabel gas, yaitu ada dudukan jarum skep, katup gas, baut udara, plunger, starter, baut katup gas, katup jarum, dudukan katup jarum, needle jet, main jet, dan pilot jet, pen pelampung, pelampung, tutup ruang pelampung, dan baut penguras. Selanjutnya yaitu B, yaitu fungsi dari karburator. Fungsi kerja pada karburator ialah pada waktu piston bergerak dari tem A ke tem B di dalam langkah hisap, maka pada ruang silinder terjadi pembesaran ruang sehingga menimbulkan kehampaan pada ruang bakar atau ruang silinder. Kehampaan ini mengakibatkan udara yang ada di luar karburator terhisap masuk melalui filter, kemudian masuk melewati bagian karburator. Bensin yang ada di dalam karburator ikut terhisap bersama udara melalui nozzle, sehingga membentuk partikel-partikel kecil yang bercampur udara yang disebut dengan gas. Kemudian gas tersebut masuk ke dalam ruang silinder. Besar lubang yang ada pada nozzle dapat diatur oleh sebuah jarum yang kebanyakan orang menyebutnya jarum skep atau bahasa tekniknya throttle valve. Jadi jarum ini fungsinya untuk mengatur jumlah bensin yang keluar dari mulut nozzle. Yang C yaitu bagian umum pada karburator, yaitu ada mangkuk karburator atau float chamber, berfungsi untuk menyimpan bensin yang ada pada waktu belum digunakan. Yang kedua yaitu klep atau jarum pelampung, berfungsi untuk mengatur masuknya bensin ke dalam mangkuk karburator. Yang ketiga yaitu ada pelampung, berfungsi untuk mengatur agar tetapnya bahan bakar di dalam mangkuk karburator. Yang keempat ada skep atau katup gas, berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang masuk ke dalam silinder. Yang kelima yaitu ada pemancar jarum, berfungsi untuk memancarkan bensin waktu motor digas. Besarnya diatur oleh terangkatnya jarum skep.
Yang keenam yaitu jarum skep, berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bensin dari main nozzle pada waktu motor digas. Yang ketujuh yaitu pemancaran induk, berfungsi untuk memancarkan bensin waktu motor digas full atau kecepatan tinggi. Yang kedelapan yaitu pemancaran kecil atau stasioner, slow jet, berfungsi untuk memancarkan bensin waktu stasioner. Yang ke-9 yaitu skrup gas atau baut gas atau throttle screw, berfungsi untuk setelan posisi skep sebelum digas. Yang ke-10 ada skrup udara atau baut udara, berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Yang ke-10 yaitu ada katup cu atau choke valve, berfungsi untuk menutup udara luar yang masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya digunakan pada waktu start. Yang D yaitu tipe karburator. Tipe karburator yang digunakan pada mesin motor ada dua macam, yaitu karburator arus data, yaitu karburator yang arah masuknya gas ke dalam motor dengan arah datar. Biasanya banyak digunakan pada motor buatan Jepang. Karburator arus turun yaitu karburator yang arah masuknya gas ke dalam motor dengan arah turun. Biasanya banyak digunakan pada Vespa, Labrete, Bajaj, dan sebagian pada motor Jepang tipe Suzuki. Sistem kerja pada karburator. Ini adalah bagian dari sistem kerja pada sebuah karburator. Ini adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan yang melakukan sistem kerja pada karburator. Cara kerja karburator yaitu pada waktu mesin dihidupkan, silinder mengadakan gerak isap. Maka isapan tersebut mengisap udara luar masuk ke dalam motor melalui spoiler jet. Maka tekanan udara di permukaan jet rendah dan dari dalam spoiler tadi memancarkan bensin. Sedangkan pancaran tersebut berupa kabut bensin atau atomisasi yang disebabkan oleh adanya udara yang mengalir melalui saluran udara ke masing-masing spoiler. Baik itu merupakan slow jet ataupun main jet, sehingga dengan mudah bercampur udara menjadi gas yang diperlukan oleh motor. Dan pencampuran ini disebut ventur. Dan inilah cara kerja karburator pada umumnya, baik pada putaran mesin rendah maupun pada putaran tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya atau yang sekelompok dengan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. F. Komponen-komponen dari karburator dan fungsi dari masing-masing komponen karburator. A. Ruang bahan bakar. Semua karburator memerlukan suplai bahan bakar yang selalu stabil. Penyuplaian bahan bakar dari tangki akan dikendalikan oleh pelampung. Pelampung berfungsi untuk mengatur atau mengontrol pergerakan jarum pelampung berdasarkan jumlah bahan bakar yang terdapat di dalam ruang bahan bakar. Jarum pelampung berfungsi untuk menutup dan membuka saluran bahan bakar dari tangki. Bila jumlah bahan bakar di ruang bahan bakar telah mencapai ketinggian tertentu, maka jarum pelampung akan menutup saluran dan sebaliknya. Bila bahan bakar lebih berkurang, maka pelampung akan turun dan jarum pelampung akan membuka saluran bahan bakar dari tangki. B. Cock valve. Cock valve berfungsi untuk memperkaya campuran bahan bakar, terutama pada saat engine dalam keadaan dingin. Untuk menghasilkan campuran yang kaya, pada saluran masuk dipasang sebuah piringan yang dapat menutup saluran melalui saluran utama. Pada saat valve ditutup, kevakuman yang terjadi di saluran udara masuk akan memaksa bahan bakar lebih banyak keluar dari ruang bahan bakar sehingga campuran menjadi kaya. Langkah kedua, menyetel karburator. Putar ke kanan setelan angin sampai mentok, kemudian putar balik ke
kiri untuk motor bebek 1,45 sampai 1,5 putaran, dan untuk motor sport sampai 2,5 putaran. Setelan gas untuk putaran 3.000 sampai 5.000 RPM, lalu hidupkan mesin. Kemudian setel baut angin sampai posisi suara mesin tertinggi atau suara knalpot tidak nembak walau sekecil apapun, kira-kira antara 1,4 sampai 1,6 putaran untuk motor bebek. Untuk motor sport dari 2,4 sampai 2,6 putaran. Jika sudah ketemu suara mesin tertinggi, maka turunkan setelan baut gun hingga posisi ideal atau tidak mudah mati, 900 sampai 1.100 RPM. Lalu cek sekali, 2 kali untuk digas. Setelah posisi ideal mesin tidak mati, maka motor sudah dalam kondisi baik. Jangan lupa memasang tameng motor kembali. C. Piston valve. Secara umum piston valve mengatur besar kecilnya saluran venturi. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, piston valve mengatur jumlah gas bahan bakar yang masuk ke dalam silinder engine. Dilihat dari sisi ini, maka fungsi piston valve adalah merubah putaran engine, mempertahankan kecepatan engine pada saat beban yang berada. Piston valve dilengkapi dengan jarum skep yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang keluar dari saluran utama atau main jet. Jarum skep ini memiliki beberapa posisi pengatur yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi pengeluaran bahan bakar dari saluran utama. D. Main jet. Main jet berfungsi untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar yang sesuai pada semua tingkat kecepatan engine putaran tinggi. Hal ini dimungkinkan oleh perubahan posisi piston valve. Semakin tinggi posisi piston valve, maka semakin tinggi jarum skep terangkat. Karena bentuk jarum skep yang tirus, maka semakin besar celah antara main jet dengan jarum skep, maka semakin banyak bahan bakar yang akan keluar dari ruang bahan bakar. E. Slow jet. Saluran ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder engine pada saat engine dalam kondisi putaran langsam. Pada kondisi ini, piston valve dalam keadaan menutup rapat. F. Piston valve screw. Skrup ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya posisi piston valve atau gas pada saat engine putaran langsam. G. Pilot screw. Skrup ini berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara yang masuk ke ruang silinder hingga diperoleh campuran yang tepat pada saat engine putaran langsam. H. Pompa akselerasi. Pompa akselerasi berfungsi untuk menambah jumlah bahan bakar pada engine mengalami perubahan kecepatan putaran dari putaran rendah ke putaran tinggi. Penambahan bahan bakar ini diperlukan sebab pada saat piston valve terangkat, kevakuman akan turun sehingga suplai bahan bakar akan berkurang. F. Servis karburator. Pada motor, karburator adalah suatu tempat di mana udara dan bahan bakar dicampurkan untuk menghasilkan gas yang nantinya akan dimasukkan ke ruang bakar untuk dibakar dan menghasilkan tenaga. Karburator ini juga memiliki bagian-bagian diantaranya adalah pelampung, main jet skrup udara, dan bensil throttle valve, pegas pengembali, dan lain-lain. Karburator apabila tidak dibersihkan secara berkala juga berakibat kurang baik bagi motor karena dapat mengganggu
suplai gas yang dihasilkan juga berakibat pada borosnya bensin. Alat yang dibutuhkan, kunci pas atau ring, obeng kembang dan gepeng, tas, wadah untuk tempat komponen-komponen karburator, dan sikat. Langkah pertama, matikan keran bensin dan lepas keran pada karburator dengan obeng. Lalu lepas temeng motor. Setelah itu lepas sambungan filter udara ke karburator dengan obeng, lalu lepas juga sambungan yang ke leher angsa atau intake manifold dengan kunci ring atau pas tadi. Lepas karburator dan bawa ke nampan tadi. Lalu lepas semua komponen karburator, bak bensin karburator terlebih dahulu, lalu disusul dengan melepas pelampung dan mainjet. Lalu bersihkan tiap komponen dengan sikat tadi. Usahakan juga disemprot dengan kompresor. Setelah itu pasang kembali karburator seperti semula sesuai tempatnya. G. Perawatan karburator. Karburator vakum alias karburator vakum sudah jadi standar motor keluaran terbaru. Bisa dilihat pada Yamaha Mio, Honda Vario, Kawasaki Gazze ZX130, Suzuki Thunder, Suzuki Satria F150. Teknologinya sudah mengikuti teknologi karburator mobil. Pertimbangannya pasti soal konsumsi bahan bakar yang irit plus buka tutup gas yang halus. Tapi kinerja karburator vakum bisa terganggu kalau salah perawatan. Cara perawatannya berbeda dengan karburator konvensional. Misalnya tidak disarankan buka box filter udara. Memang awalnya tarikannya terasa lebih cepat, tapi kelamaan debu bisa menghambat gerakan skep. Skep di karburator vakum beda karena bahannya dari desain dilapisi teflon. Bandingkan dengan skep yang umumnya dengan bahan bakar logam berlapis krom. Gara-gara kena debu, skep jadi macet dan lama-kelamaan lapisan teflon tergores. Hasilnya motor susah langsam atau enggak stabil. Bagian lain yang tak salah sensitif adalah karet karburator vakum. Posisi ada di atas karbu dan ditutup lempengan besi. Waktu servis nggak perlu dibuka karena kalau sampai salah rakit sehingga karet terjepit maka dapat mengakibatkan kebocoran sehingga putar mesin jadi ngaco. Karet vakum juga tidak boleh karena bensin bisa melar atau paling parah tidak bisa digunakan lagi. Harganya mahal. Buat yang biasa korek karburator konvensional dengan remer atau memperbesar diameter venturi, hal ini jangan dilakukan pada karburator vakum. Resikonya skep bisa oblak yang bisa berakibat mesin susah hidup. Karburator CV bekerja dengan tekanan udara dan crankshaft dan intake. Jadi perhatikan kondisi selang vakum yang menuju karbu. Seumpamanya retak atau sobek, lalu ganti baru karena mesin bakal susah hidup. Kondisi karet pemegang karbu dan intake manifold tidak boleh ada kebocoran karena berimbas skep bakal susah naik. Termasuk klep masuk yang tak lagi rapat pun bisa bikin daya hisap ke karbu vakum jadi melorot. Kesimpulan. Karburator memang sangat penting dalam kendaraan bermotor. Karena karburator dapat mengatur akselerasi kecepatan kendaraan pada berbagai tingkat beban dan kecepatan. Kemudian dapat memudahkan mesin untuk hidup dan juga memberikan tenaga yang besar pada mesin kendaraan dan juga bekerja dengan ekonomis.
Fungsi kerja pada karburator ialah pada waktu Zeuger bergerak dari TM A ke TM B di dalam langkah hisap, maka pada ruangan silinder terjadi pembesaran ruangan sehingga menimbulkan kehampaan pada ruang bakar atau ruang silinder. Cara kerja pada karburator adalah ketika mesin dalam keadaan hidup atau langsam, bensin dari float chamber atau terapung bensin masuk ke dalam lubang kecil pada jet stasioner. Masuknya bensin ke dalam spuyer ini diakibatkan karena perbedaan tekanan udara antara tekanan udara pada float chamber dengan tekanan udara pada venturi. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.